Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil Mimin pergi ke kebun. Bab 3129 sampai bab 3130. Galen, tangan besi yang kejam, ditendang oleh Ye Chong, seperti bola besi. Ia terbang puluhan meter dan mendarat di salju, membuat lubang besar. Segera setelah itu, Ye Chong berteriak pelan, dan bola energi sejati meledak dari pedangnya, langsung memaksa kembali pedang cahaya suci Demon Altai. Kemudian, Ye Chong menebaskan pedangnya ke udara, dan cahaya pedang biru berbentuk bulan sabit melesat dan menyapu menuju Altai. Saat Altai melihat keganasan energi pedang Ye Chong, dia langsung mengangkat pedangnya untuk melawan. Kemudian, dengan ledakan, Altai terdorong mundur beberapa meter. Long Zaiye memperhatikan dari samping tapi tidak mengambil tindakan. Namun, dia merasa aneh sekarang. Saat dia berada di keluarga panjang, dia pernah bertarung melawan Ye Chong. Saat itu, Ye Chong sama sekali tidak sekuat itu. Bagaimana Ye Chong bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Faktanya, Long Zaiye tidak tahu bahwa Ye Chong terluka parah pada saat itu. Jadi dia bukan tandingan Long Zaiye. Long Zaiye selalu berpikir bahwa reputasi Ye Chong sia-sia. Namun, dia sekarang melihat kekuatan Ye Chong yang sebenarnya. Tangan besi kejam Galen dan pedang cahaya suci setan Altai, dua orang yang bekerja bersama, bukanlah tandingan Ye Chong. Saat ini, Galen telah naik dari tanah. Saya melihat Galen berteriak keras, dan lingkaran cahaya keemasan pelindung muncul di sekelilingnya. Dia sangat merindukan lonceng emas dalam seni bela diri kuno ini. Lalu, Galen berlari menuju Ye Chong. Dia sangat besar, seperti tank fisik, dan bergegas menuju Ye Chong. Dalam sekejap mata, Galen sudah dekat dengan Ye Chong. Lalu, dia meninju Ye Chong dengan tinjunya yang besar. Kemanapun kepalan tangan lewat harimau dan harimau menghasilkan angin. Bahkan dari kejauhan, Ye Chong bisa merasakan kekuatan tinju ini. Namun, meskipun tinju Galen cepat dan penuh kebencian, mereka masih jauh di belakang kecepatan Ye Chong. Ye Chong berbalik sedikit untuk menghindari pukulan Galen. Kemudian, Ye Chong mengangkat pukulan untuk melawan, mengenai cahaya keemasan pelindung Galen. Tanpa diduga, cahaya kemasan pelindung tubuh Galen sangat kuat, dan itu benar-benar menahan pukulan Ye Chong. Galen tersenyum bangga dan berkata, "Haha, tahukah kamu betapa kuatnya aku kali ini?" Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tinjunya lagi dan menghantamkannya ke arah Ye Chong. Dia tidak percaya Ye Chong bisa menghindari setiap pukulan. Ye Chong mendengus dingin. Meski begitu, dia tetap tidak menganggapnya serius. Saat berbicara, Ye Chong memukul lagi, dan dia menyerang terlebih dahulu dan sebelum tinju Galen jatuh, Ye Chong sudah memukul Galen lagi. Boom! Pukulan Ye Chong jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, mengenai cahaya keemasan pelindung Galen dan langsung menghancurkan cahaya keemasan seperti kaca. Dan seluruh tubuh Galen dirobohkan lagi oleh Ye Chong. Di saat yang sama, pedang cahaya suci Demon Altai meraung dan bergegas ke depan. Aku melihat pedang cahaya suci iblis muncul dari udara tipis, dengan cahaya merah darah di sekujur tubuhnya. Di kedua sisi tubuhnya, 8 pasang sayap tiba-tiba muncul, masing-masing pasang panjangnya beberapa meter, menutupi langit dan matahari, seperti iblis bersayap. Altai juga menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan pedang yang begitu kuat hingga seolah menembus ruang kemanapun ia melewatinya. Pada saat ini, Ye Chong baru saja menggunakan seluruh kekuatannya untuk dengan paksa menjatuhkan Galen, ketika kekuatan lamanya belum habis dan kekuatan baru belum dihasilkan. Pada saat ini, pedang Altai menyerang, dan Ye Chong hanya bisa memblokirnya dengan pedangnya. Alhasil, dengan dentang, pedang tulang ikan di tangan Ye Chong dihempaskan oleh Altai.
Saya melihat pedang tulang ikan berputar beberapa kali di udara, membentuk busur, dan jatuh ke kejauhan, dengan ujung pedang menembus salju. Haha, itu saja. Altai tertawa liar, melihat pedang Ye Chong dihempaskan olehnya. Seluruh tubuh Altai bersinar merah, dan sayap di belakangnya melonjak lagi. Lalu dia menebas Ye Chong yang tak berdaya dengan serangan pedang yang tiba-tiba. Dengan pukulan ini, Altai mengira dia bisa membunuh Ye Chong. Namun, yang tidak disangka Altai adalah pedangnya tidak memotong Ye Chong menjadi dua seperti yang diharapkannya. Pedang raksasa merah Altai hanya mendarat dengan sudut kurang dari 90 derajat sebelum terhalang oleh sesuatu dan mengeluarkan suara, ding-dong. Ternyata itu adalah cahaya cian yang terbang keluar dari tubuh Ye Chong dan memblokir pedang raksasa merah itu. Altai terkejut, dan ketika dia melihat dengan hati-hati, dia melihat bahwa itu adalah pedang cian kecil. Saat dia melihat pedang cian kecil ini, wajah Altai langsung menunjukkan ekspresi ngeri. Karena dia tahu bahwa ini adalah artefak Dewa Pedang Krisan, pedang ilahi Kaisar Biru. Selama pertarungan antara dewa dan iblis, rasa takut didominasi oleh Dewa Pedang Krisan kembali muncul di benak Altai. Selama pertarungan antara dewa dan iblis, Altai masih seorang pejuang muda. Identitasnya tidak cukup untuk melawan Dewa Pedang Krisan, dan dia kehilangan nyawanya karenanya. Saat itu, ia melihat beberapa tokoh setingkat iblis di dunia seni bela diri barat dibunuh satu persatu oleh pedang dewa-dewa pedang Krisan, di antaranya adalah pedang ilahi Kingdi berwarna biru. Melihat pedang ini, Altai kehilangan sepertiga keberaniannya. Dia takjub, mungkinkah Ye Chong ini adalah keturunan Dewa Pedang Krisan? Bagaimana lagi mungkin untuk memiliki pedang ilahi dari Dewa Pedang Krisan? Terlebih lagi, jika dia menggunakan pedang ilahi Kaisar Azure sekarang, apakah pedang suci lainnya juga akan ada di tangannya? Memikirkan hal ini, Altai sudah mulai berpikir untuk berhenti. Namun, semuanya sudah terlambat. Tepat ketika Altai sedang berpikir liar, pedang kecil berwarna biru langit berubah menjadi cahaya pedang dan menusuk Altai. Itu adalah pedang ilahi pembersih murai. Casey terkenal dengan kecepatannya, dan kecepatannya sangat cepat. Jaraknya begitu dekat, dan sebelum Altai bisa merasakannya, sapuan murai sudah menusuk hati Altai. Setelah Casey menembus Altai, ia terbang langsung, meninggalkan cahaya pedang panjang berwarna biru langit. Saat cahaya pedang lewat, itu menghancurkan sayap merah besar dari pedang cahaya suci Demon Altai. Beberapa detik kemudian, Altai merasakan sakitnya. Dia menundukkan kepalanya ngeri dan melihat luka di jantungnya. Ini Altai pada akhirnya tidak berkata apa-apa, jatuh ke tanah dengan keras, dan mati begitu saja. Sebelum Ye Chong bisa bernapas lega, dia hanya merasakan kegelapan di atas kepalanya. Ye Chong mendongak sedikit dan melihat kepalan tangan seukuran truk di atas kepalanya. Terkepal erat, dengan kepalan tangan mengarah ke bagian atas kepalanya. Tak jauh dari situ, Galen, si tangan besi kejam dengan mata terbelalak, juga menggunakan keahlian uniknya. Mendengar raungan Galen, tinju Ye Chong di atas kepalanya tiba-tiba turun. Tinju itu sepertinya berbobot 1000 ton dan bergerak dengan beberapa kecepatan, seperti kereta yang melaju menuju Ye Chong. Ye Chong bahkan merasa udara di sekitarnya terkompresi. Namun, meskipun demikian, Ye Chong tidak peduli dan hanya mendengus, ini tipuan kecil. Saat dia berbicara, tinju besar itu telah jatuh, dan hendak mengenai kepala Ye Chong. Ye Chong meninju dengan keras, dan tinju besar di atas kepalanya bertabrakan satu sama lain. Jika kita berbicara tentang ukurannya saja, dibandingkan dengan kepalan besar ini, kepalan tangan Ye Chong seperti perbedaan ukuran antara bola tenis meja dan truk. Namun, tinju Ye Chong lebih kuat dari tinju besar ini. Mendengar ledakan yang keras, Ye Chong ditekan oleh kekuatan yang sangat besar,
dan tanah di bawah kakinya tenggelam beberapa sentimeter ke bawah. Namun, serangan Galen juga mempunyai efek ini, ditahan oleh tinju Ye Chong. Itu seperti benda besar yang mengenai paku runcing, dan retakan dibuat oleh Ye Chong. Kemudian, hanya terdengar suara retakan, dan batu besar Galen langsung berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Galen terkejut saat melihat Ye Chong menghancurkan serangannya menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Setelah itu, Ye Chong memandang Galen dengan tenang, "Jatuh dari langit, aku juga bisa melakukannya." Sebelum Galen menyadari apa artinya, dia hanya merasakan angin kencang di atas kepalanya. Dia mendongak dan terkejut. Dia melihat pedang merah besar jatuh dari langit, menghantamnya seperti meteorit. Berbeda dengan tangan besi Galen, pedang raksasa ini benar-benar jatuh dari langit. Mata Galen melebar. Di pupilnya, pedang raksasa merah di langit bergerak dari jauh ke dekat. Beberapa detik kemudian, pedang raksasa yang panjangnya beberapa meter dan lebar beberapa meter sudah mengenai kepala Galen. Galen bahkan tidak sempat bereaksi, dan langsung dihempaskan ke tanah oleh pedang raksasa itu. Ini seperti menusuk seekor semut sampai mati dengan pedang panjang. Setelah membunuh Galen, lampu merah kembali ke Ye Chong, yang merupakan pedang ilahi Li Mo Li milik Ye Chong. Long Zaiye menyipitkan matanya ketika dia melihat Ye Chong dengan mudah membunuh pedang cahaya suci Demon Altai dan tangan besi yang kejam Galen hanya dengan beberapa gerakan. "Kamu bajingan, kamu telah menjadi jauh lebih kuat. Apakah kamu mencuri undanganku dan memasuki pengadilan surgawi timur? Petualangan apa yang kamu dapatkan?" Long Zaiye bertanya. Ye Chong mengangkat bahu, "Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu." Long Zaiye sangat marah. Semakin dia berpikir seperti ini, semakin sedikit kemarahannya. Karena petualangan Ye Chong seharusnya menjadi petualangannya sendiri. "Kamu bajingan, kamu mencuri undanganku, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Long Zaiye berkata dengan marah, "Pergilah ke neraka." Begitu dia selesai berbicara, Long Zaiye bergegas menuju Ye Chong. Setelah meminum air dari mata air kehidupan abadi di alam liar, naga tersebut tidak hanya memperoleh keabadian, tetapi juga menjadi lebih kuat. Dia berubah menjadi cahaya putih dan langsung muncul di depan Ye Chong, meninggalkan bekas yang dalam di salju di belakangnya. Kecepatan Long Zaiye sangat cepat bahkan Ye Chong tidak menduganya. Ye Chong kagum dalam hatinya, mungkinkah ini kekuatan musim semi kehidupan kekal? Melalui pertarungan sebelumnya dengan Long Zaiye, Ye Chong mengetahui bahwa Long Zaiye pada saat itu bukanlah tandingannya di masa kejayaannya. Namun naga di alam liar saat ini bukan lagi naga di alam liar pada saat itu. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, pukulan Long Zaiye telah mengenai dada Ye Chong. Naga itu sangat cepat di alam liar sehingga Ye Chong hampir tidak punya waktu dan mengangkat tangannya untuk melawan. Bang! Long Zaiye meninju lengan Ye Chong. Kekuatan besar itu benar-benar menjatuhkan Ye Chong. Ye Chong terbang beberapa puluh meter sebelum berhenti, kakinya meluncur keluar dari jejak panjang di salju. Bahkan Ye Chong terkejut bahwa naga di alam liar ini menjadi begitu kuat. Tapi Long Zaiye tampak gila, dan sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia membunuh Ye Chong. Begitu Ye Chong berhenti, Long Zaiye menyerang Ye Chong lagi, dengan mata merah dan kecepatan sangat cepat. Namun, Ye Chong bukanlah seseorang yang menerima begitu saja. Kali ini dia sudah siap, jadi Long Zaiye tidak akan bisa sukses dengan mudah. Pikiran Ye Chong bergerak, dan ruang ungu dengan radius sekitar 10 meter dilepaskan di sekelilingnya. Ini adalah ruang Dewa Naga milik Ye Chong. Saat kekuatan Ye Chong meningkat, ruang Dewa Naga miliknya sekarang dapat menempuh jarak radius 10 meter. Begitu Long Zaiye memasuki ruang Dewa Naga, dia merasakan kekentalan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah ada lem yang sangat tebal dan transparan di udara. Kecepatan naga di alam liar juga jauh lebih lambat.
Tapi Ye Chong tidak terpengaruh di ruang Dewa Naga. Hasilnya, kecepatan Ye Chong menjadi lebih cepat. Ye Chong tiba lebih dulu, dan sebelum Long Zaiye sempat bereaksi, dia sudah meninju tubuh Long Zaiye. Saat Ye Chong meninju, pedang ilahi Magpie Wash berwarna biru langit, bersama dengan tinju Ye Chong, juga menusuk tubuh Long Zaiye. Bang! Long Zaiye dipukul oleh Ye Chong dan terbang menjauh. Namun, di ruang Dewa Naga, naga yang terbang di alam liar tampak bergerak lambat. Ye Chong segera menindaklanjuti dan menendang Long Zaiye lagi. Keksi Divine Sword juga mengambil kesempatan itu untuk meninggalkan beberapa bekas luka di tubuh Long Zaiye. Serangan yang begitu kuat, jika itu terjadi pada orang lain, otot dan tulang mereka akan patah. Namun, Long Zaiye kini memiliki tubuh abadi. Meski serangan Ye Chong sangat dahsyat, ia tidak mampu membunuh Long Zaiye. Tapi hasil bagus Ye Chong membuat Long Zaiye marah. Brengsek! Apa kamu pikir kamu bisa berurusan denganku dengan metode ini? Pergilah ke neraka, Long Zaiye meraung. Saya harus mengatakan bahwa meskipun naga di alam liar ini gila, dia tidak bodoh. Dia juga tahu betapa kuatnya ruang Dewa Naga, dan kemudian Ye Chong menyerangnya dengan kekuatan. Setelah Long Zaiye mundur beberapa langkah, dia melarikan diri langsung dari lingkup ruang tubuh naga. Segera setelah itu, Long Zaiye meraung keras, dan matanya sekali lagi memancarkan cahaya merah yang tajam. Dalam sekejap, di belakang Long Zaiye, pusaran energi putih sejati terbentuk dari udara tipis. Masing-masing pusaran ini berdiameter sekitar 2 meter, seperti piringan besar, mengambang di belakang Long Zaiye. Tidak lama kemudian, ruang di belakang Long Zaiye hampir seluruhnya ditempati oleh piringan pusaran. Melihat sekeliling, setidaknya ada puluhan cakram yang mengambang di sana dengan padat. Kemudian, Long Zaiye meraung, dan kemudian cahaya pedang putih keluar dari cakram. Cahaya pedang putih melesat ke arah ruang Dewa Naga milik Ye Chong seperti hujan pedang. Kekuatan sinar pedang ini sangat luar biasa. Meskipun kecepatannya melambat setelah memasuki ruang Dewa Naga, sinar pedang ini juga melemahkan kekuatan ruang Dewa Naga sedikit demi sedikit. Terlihat dengan mata telanjang, cahaya pedang putih terkelupas di ruang Dewa Naga sedikit demi sedikit, seperti serpihan kayu. Dalam sekejap mata, ruang Dewa Naga, yang awalnya panjangnya lebih dari 10 meter, kini hanya selebar kurang dari 2 meter. Ye Chong dikelilingi di ruang Dewa Naga, dan dia melihat cahaya pedang putih hendak menembus pertahanan ruang Dewa Naga dan menyerangnya. Dan setelah sekian lama, Long Zaiye, yang diberkati oleh air mancur keabadian, tampaknya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Dan kekuatan cahaya pedang putih tidak berkurang sama sekali. Ye Chong mengerutkan kening dan berpikir, sepertinya dia perlu mengambil tindakan sekarang. Bersambung.